Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media kehadiran kita dari DPRD Kabupaten Toba pada saat ini sekaligus dalam rangka silaturahmi dengan para pengurus dari Batak Center. Kita beranggapan bahwasannya para perantau yang ada khususnya di Jabodetabek ini merupakan stakeholder yang harus kita gandeng dalam rangka pembangunan Toba lebih baik ke depan. Oleh karena itu, karena memang sudah ada komunikasi yang terjalin sebelumnya, kita mintakan supaya bisa ada agenda pertemuan hari ini dan telah kita laksanakan dengan baik. Tadi kan sudah banyak aspirasi yang muncul dari berbagai lembaga yang ada di sini terlibat ya. Kira-kira tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Lebih banyak memang dari diskusi kita dengan para pengurus dari Batak Center tadi masukan-masukan. Kemudian di kondisi sekarang ada beberapa yang menjadi penitik beratan permasalahan yang disampaikan oleh para pengurus Batak Center. Mungkin selepas dari pertemuan ini kami kembali ke Toba, kami akan tindak lanjuti dengan duduk bersama dengan pemerintah daerah. Dan untuk masukan-masukan mudah-mudahan ini bisa menjadi atensi penuh ke depan dari pemerintah Kabupaten Toba. Ini agenda tahunan atau seperti apa? Mudah-mudahan ini bisa menjadi agenda tahunan, kalaupun nantinya saya tidak menjabat lagi sebagai Ketua DPRD, tetapi saya akan memberikan informasi kepada rekan-rekan yang nantinya akan duduk kembali menjadi pimpinan DPRD agar komunikasi kemitraan yang sudah kita jalin dengan lembaga ataupun wadah organisasi masyarakat Batak yang ada di Jakarta, Jabodetabek khususnya, bisa terjalin dengan DPRD Toba dengan mengadakan kegiatan ataupun pertemuan silaturahmi seperti ini untuk bisa dilaksanakan rutin setiap tahun. Ini dalam rangka reses juga, Pak? Kalau untuk reses, saya pasti kembali ke dapil. Ini bukan dapil saya. Saya ada beberapa pertanyaan, Pak Ketua DPRD. Perkenalkan, saya Hojot Marluga. Saya berteman lama dengan Haji Imran Nabitupulu puluhan tahun lalu. Kami dulu di sama-sama majalah Bonan Pinasa dan majalah Tapian. Yang saya mau tanya sebenarnya, kalau kita melihat apa yang dijelaskan tadi, sejak dulu kepemimpinan di Toba, Kabupaten Toba khususnya, yang sudah dijelaskan Sekjen tadi bahwa memang sumber daya manusia di Toba ini di nasional juga sangat terkenal. Tetapi sampai hari ini kita tidak melihat kepemimpinan di Toba, Kabupaten maksudnya Bupati, memperlihatkan kemampuan memimpin, menggalang kekuatan sinergi itu. Apakah juga pernyataan dari Ketua DPRD tadi itu, bahwa semua mereka yang datang dari rantau itu tidak punya dasar, tidak punya program yang baik. Apakah juga memang dasar yang kuat juga harusnya saat ini memang putra daerah atau orang yang sudah sejak kecil, beranjak dari kecil dia melihat perkembangan di kawasan Toba itu, maka dia layak untuk memimpin dan dia tahu suasana batin dari orang Kabupaten Toba. Saya kira itu pertanyaan pertama. Baik, terima kasih. Dengan statement saya tadi, kita berharap ke depan agar pemimpin Toba adalah pemimpin yang memahami, mengerti, dan bisa memberikan solusi terbaik akan segala permasalahan yang muncul di Kabupaten Toba. Bukan kita mendiskreditkan yang datang dari luar Toba, tetapi pemahaman kita bagi masyarakat ataupun bagi figur yang tinggal di Toba dan sudah beraktivitas di Toba tentunya lebih mengetahui dan memahami apa yang paling dibutuhkan untuk Kabupaten Toba. Harapan kita ini dapat bersinergi ke depan dan muncul pemimpin yang betul-betul paham akan Toba. Tapi sekali lagi tanpa ada niat sedikit pun kita tidak untuk mendiskreditkan Amang Inang perantau yang dari luar Toba yang ke depan punya niat untuk berencana membangun Toba. Cuman harapan kita kiranya diberikan kesempatan
untuk yang di Toba bisa ikut berkompetisi? Di silaturahmi pertama dengan pengurus pimpinan pusat dari Batak Center, ini pernyataan Bapak tadi terakhir kita dengar bahwa akan maju juga menjadi calon bupati di 2024. Apa kira-kira niat dan memang harapan-harapan yang akan dilakukan sekiranya Tuhan berkenan Ketua DPRD Kabupaten Toba terpilih menjadi bupati? Baik, mungkin secara visi misi nanti akan kita sampaikan di kesempatan berikut. Tetapi pada prinsipnya, kebetulan saya diberikan kesempatan, diberikan tugas untuk mengemban posisi 2 periode sebagai anggota DPRD di Kabupaten Toba. Sangat dan masih banyak apa yang menjadi keinginan dan penyampaian aspirasi masyarakat kita itu yang belum bisa secara pribadi dan selaku saya menjabat sebagai pimpinan DPRD untuk bisa direalisasikan dikarenakan tupoksi dari DPRD bukan dalam rangka untuk mengeksekusi. Oleh karena itu, atas dukungan masyarakat, kita berkeinginan untuk bisa mewujudkan apa yang disampaikan oleh masyarakat kita agar saya ikut maju berkompetisi, dan mudah-mudahan seizin Tuhan, jika memang Tuhan bukakan jalan, saya akan ikut untuk berkompetisi di kontestasi pilkada di 2024. Satu lagi pertanyaan kami, Bapak, Pak Nabitupulu, sebenarnya ada beberapa, hanya terakhir ini, mungkin tentang toleransi. Kita tahu Kabupaten Toba itu adalah kabupaten yang juga tempat dari beberapa komunitas. Kita sebutlah Parmalim, itu menjadi Huta Tinggi itu kan pusat dari Parmalim. Lalu juga Muslim, juga kan sangat berakar di Toba juga. Bagaimana merawat toleransi ke depan? Baik, sampai dengan sekarang memang ini adalah legacy dari para orang-orang tua kita terdahulu, di mana kehidupan kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Toba tidak hanya antara masyarakat Kristen, Muslim, dan Parmalim. Ada beberapa juga, walaupun secara persentase tidak besar, tetapi kerukunan itu masih terjaga sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan dengan telah menjadi kebiasaan akan kerukunan umat beragama ini bisa tetap terjaga sampai di penghujung hari nantinya. Karena kita melihat sampai dengan sekarang belum pernah ada terjadi gesekan-gesekan dikarenakan hubungan kekerabatan yang sudah terjalin sebelum, walaupun memang berbeda-beda. Harapan kita ke depan ini bisa semakin lebih ditingkatkan dan kerukunan yang sudah terjaga selama ini tidak ternodai dengan kejadian-kejadian yang tidak baik. Demikian. Batak Center sebagai tuan rumah, barangkali Awang Ketua atau Sekjen atau pembina dari Batak Center juga memberi komentar atau memberi masukan untuk orang-orang muda seperti Pak Nabitupulu bagaimana memimpin ke depan, karena Pak Tapo Bolon, Pak Sirait kan punya pengalaman hidup yang sangat panjang begitu. Oke, jadi sedikit aja kita memberikan penghargaan kepada Ketua DPRD Toba yang memilih Batak Center untuk menyampaikan pikirannya kepada masyarakat Toba dan masyarakat Wonopasogi pada umumnya yang berada di Jakarta ini, mungkin untuk Jabodetabek seluruhnya kita menyampaikan. Dan pertemuan ini kita ikuti dengan waktu yang cukup tadi dan dengan sejumlah masukan atas suatu pemaparan yang diberikan oleh Bapak Effendi Nabitupulu selaku Ketua DPRD Toba. Nah, beliau dan rombongannya tadi sudah mencatat banyak hal
yang disampaikan oleh pada peserta tadi, yang kalau boleh saya katakan mewakili pengurus Batak Center, pemerhati Batak Center, dan banyak juga undangan-undangan di luar itu yang semuanya sangat merasa ikut senang mendengarkan apa yang dilaksanakan oleh Batak Center pada kesempatan ini. Jadi satu hal yang kita sampaikan tadi, walaupun ini hanya melalui Ketua DPRD Toba, kita yang ada di Bonapa Sugit ini, khususnya Batak Center, berkepentingan atas adanya suatu sinergi daripada masyarakat ataupun boleh orang-orang Batak yang ada di kawasan Danau Toba. Ini sangat kita perlukan dari sisi Batak Center sendiri, karena peranan Batak Center itu justru mencakup seluruh wilayah yang ada di sana. Oleh karena itu, untuk keberhasilan daripada penyelenggaraan daripada apa yang diharapkan Batak, diperlukan sinergitas daripada seluruh pimpinan-pimpinan daerah di sana dan komunitas Batak yang ada di kawasan Danau Toba. Itu yang menjadi salah satu yang kami pesankan melalui Ketua DPRD Toba tadi itu. Mungkin dari Pak Sekjen bisa menambahkan, atau Pak Ketua Dewan Pembina barangkali. Baik, kita tentu menerima kehadiran Ketua DPRD Toba untuk tidak sekedar menyampaikan pokok-pokok pikirannya, tapi juga dan terutama untuk mendengar suara yang di diaspora. Saya tidak setuju disebut perantauan orang Batak yang ada di luar kawasan Danau Toba, bukan perantau, tapi masyarakat di diaspora. Karena Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sudah mengatakan satu tanah air Indonesia. Jadi kehadiran Ketua DPRD Toba mengunjungi bahwa ternyata ada kerinduan saudara kita Ketua DPRD kelak akan mencalonkan diri menjadi Bupati Toba Utara, Bupati Toba, kita sambut dengan baik. Jika Tuhan berkenan, maka kita mendukung Ketua DPRD Toba menjadi Bupati. Persahabatan Batak Center dengan para bupati di kawasan Danau Toba selama ini tidak terganggu oleh kehadiran Ketua DPRD Toba, karena Batak Center bersahabat dengan para pimpinan daerah di kawasan Danau Toba dan juga bersahabat dengan para pimpinan pada aras pusat di kementerian terkait. Demikian kira-kira tanggapan saya. Pertama, kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Effendi yang menyempatkan waktunya untuk menampung gagasan pemikiran dari teman-teman diaspora. Karena kita semua punya kepentingan yang sama, bagaimana kawasan Danau Toba itu dibangun dengan gagasan pemikiran yang terbaik dari setiap insan orang Batak. Karena itu tadi kita sangat apresiatif terhadap banyak pikiran-pikiran gagasan yang tentu brilian ya. Dan kami juga berharap pemimpin di sana itu juga menampung dan dapat mengeksekusinya dengan baik sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Pertama tadi meliputi pendidikan. Kita harus meningkatkan SDM, karena SDM itu menjadi hal yang paling pokok untuk pembangunan satu kota, satu peradaban. Pendidikan itu wajib kita tingkatkan. Kita harus menjadi orang-orang yang memiliki kompetensi yang kompetitif dan luar biasa,
mampu bersaing, mampu beradaptasi dengan perubahan global yang sangat cepat, mampu menangkap gagasan-gagasan yang ada untuk meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan kawasan Danau Toba. Itu pendidikan. Lalu yang kedua, lingkungan hidup. Tanpa lingkungan hidup yang sehat, masyarakat pun tidak dapat menjalani hidup dengan bahagia dan sehat. Karena itu relasi antara masyarakat di sana dengan lingkungannya harus dijaga. Itu namanya pembangunan yang berkelanjutan, sustainable. Jadi kita harus memikirkan beberapa generasi ke depan, bukan hanya generasi kita. Yang berikutnya adalah bahwa yang sedang kita bicarakan bukanlah apa kepentingan kita, tetapi apa kepentingan masyarakat di sana dan generasi yang akan datang. Sehingga kami sangat mengapresiasi kedatangan Pak Effendi, kiranya menampung gagasan pemikiran untuk pembangunan kawasan Danau Toba yang berkelanjutan dan yang bermoral, ya, masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani, menjadikan masyarakat di sana masyarakat yang unggul di sumber daya manusia, tapi unggul juga di budayanya, memiliki kerinduan dan kekuatan untuk melestarikan adat istiadatnya, budayanya sebagai identitas dan entitasnya untuk keberlangsungan masyarakat Batak dan Batakun itu sendiri. Identitasnya itu harus dilanjutkan dengan kemampuannya dan bantuan dari tokoh-tokoh di sana, pemimpin yang akan ada di sana, melestarikan adat istiadat budaya. Yang berikutnya tentu membawa suasana keimanan yang tinggi iman. Kawasan Danau Toba itu adalah berkat dan anugerah pemberian Tuhan Maha Pencipta. Jadi kita yang ada ini adalah bagian dari Tuhan sendiri untuk menjaga ciptaan itu sendiri. Sehingga pemimpin di sana juga harus memiliki iman yang tinggi, juga memiliki logos yang tinggi, memiliki juga etos atau ada istiadat pemahaman sosial yang tinggi. Karena itu kami berharap pemimpin yang hadir nanti, dan kami berharap itu bisa diwujud nyatakan oleh Bapak Effendi Napitupulu bila mana nanti terpilih menjadi bupati di Kabupaten Toba. Kami berharap siapapun pemimpinnya, kami bawa kawasan itu menjadi kawasan yang sejahtera.